Seorang bule mau nikahin gadis Indonesia, tapi dipaksa keluarga ceweknya untuk sunat, sampai akhirnya parah banget guys. Wanita ini mau umroh tapi pusing banget karena ditodong oleh-oleh terus sama ibu-ibu, sampai akhirnya dia nekat melakukan ini guys. Jadi kisahnya di sini tuh ada Ibu Yati yang minggu depan mau berangkat umroh. Tapi ibu-ibu lain seperti Ibu Ida langsung nyamperin Ibu Yati dan ngingetin dia kalau misalkan jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, anak yang bernama Ulfa juga dimintain oleh-oleh sama temennya. Di sisi lain, ini Bu Yati udah bingung banget nih kalau setiap dia ke warung juga ada ibu-ibu yang nyamperin dia. Pokoknya mereka banyakan ngingetin soal oleh-oleh dan bahkan ibu ini minta kalau oleh-olehnya jangan makanan. Nah, Ibu Yati di sini galau banget karena uang dia tuh nggak cukup. Dia mau beribadah dengan tenang tapi malah menjadi beban untuk membelikan oleh-oleh dari ibu-ibu lainnya. Bahkan setelah dia cek, uangnya benar-benar nggak cukup banget, dia cuma punya uang 1 juta. Ibu Yati langsung berpikir untuk menjual perhiasan dia supaya bisa beliin oleh-oleh ke ibu-ibu lainnya. Bahkan ibu-ibunya tuh ada 30, jadi banyak banget kan? Setelah dia udah jualin, tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin dia lagi. Jadi tambah lama tambah banyak guys oleh-olehnya. Di sini dia bilang ke anaknya Ulfa, padahal Ulfa tuh udah bilang udah nggak usah dibeliin oleh-oleh. Tapi ibunya tuh selalu nggak enak guys. Sampai akhirnya Ulfa nyuruh ibunya sesuatu yang parah banget. Ya udah kata Ulfa, kita beliin aja oleh-oleh di Indonesia. Ibu-ibu lainnya juga nggak bakal tahu mereka beli di mana. Akhirnya mereka itu beli hijab yang ada di Indonesia dan nantinya mau dikasih ke 30 ibu lainnya supaya berasa oleh-oleh dari Mekah. Ibu Yati pun bisa beribadah dengan tenang. Setiap hari seorang istri selalu ikat suaminya karena suaminya itu merupakan seorang zombie, sampai akhirnya dia nekat lepas ikatannya. Jadi kisahnya di dunia ini lagi ada virus yang namanya virus zombie, dimana cuma beberapa orang yang bertahan menjadi manusia dan bahkan suami dari wanita ini tuh juga ikut jadi zombie. Tapi karena dia saking cintanya sama suaminya, dia tuh nggak mau ninggalin suaminya sama sekali. Bahkan kalau misalkan temennya suruh dia untuk pergi dari sini, dia itu nggak mau. Karena dia yakin banget kalau misalkan suaminya nggak akan gigit dia. Temennya bilang kalau misalkan ini tuh udah bahaya banget, dunia ini udah bahaya, kamu harus segera berlindung. Tapi dia benar-benar nggak mau ninggalin suaminya dan dia yakin kalau suaminya itu bisa sembuh. Bahkan dia langsung menutup pintu dari temennya karena dia kesel banget temennya selalu ngajak dia. Di sisi lain, dia tuh kalau malam sering banget kejar-kejaran kayak gini karena suaminya tetap mau menerkam dia. Jadi dia harus mengeluarkan segala usaha supaya bisa mengikat suaminya lagi guys. Bahkan dia udah menciptakan segala alat kayak gini supaya suaminya merasa seperti manusia lagi. Kalau lagi masak juga dia masakin suaminya. Sampai suatu hari suaminya mulai berbicara seperti manusia. Di situ dia seneng banget dan dia nekat meluk suaminya. Akhirnya dia pikir kalau misalkan suaminya nggak mungkin nyakitin dia. Dan setelah sekian lama dia memberanikan diri untuk membuka tali dari suaminya supaya dia bisa memeluk suaminya lagi. Tapi nyatanya akhirnya suaminya malah gigit dia. Seorang anak selalu marah-marah sama ibunya padahal dia nggak sadar kalau selama ini ibunya sudah meninggal. Jadi kisahnya anak ini tuh selalu marah-marah sama ibunya karena ibunya tuh sering telat. Apalagi lagi makan siang gini ibunya telat padahal anaknya udah nyempetin waktu buat dia. Akhirnya anaknya tuh ngomel terus, jangan telat dong bu, ini waktu aku dikit banget. Terus ibunya malah memberikan nasihat-nasihat terakhir untuk anaknya, seolah nantinya ibunya tuh nggak ada lagi buat anaknya. Sampai tiba-tiba anaknya yang merupakan kameramen sebuah berita disuruh langsung pergi karena ada berita kalau misalkan ada cewek meninggal. Ternyata pas dia lihat, dia kaget banget guys, karena wanita itu adalah ibunya sendiri. Jadi secara nggak sadar dia itu marah-marahin ibunya sendiri dari tadi. Padahal ibunya meninggal saat lagi cepet-cepet mau datengin dia. Di ulang tahunnya ke-21, dia tiba-tiba kayak dipaksa makan kue dan semua temennya cuma diem ngeliatin dia doang. Dan ternyata ini parah banget guys. Jadi kisahnya wanita ini setelah dia minta permohonan, dia tiup lilin. Tapi tiba-tiba setelah lampu mati, dia tuh bingung banget temennya kok diem semua. Cuman matanya doang yang bisa bergerak. Terus tiba-tiba tangannya dia tuh kayak goyang sendiri dan langsung menuju ke kuenya terus dia makan. Dan dia kayak dipaksa makan banyak banget untuk ngabisin kuenya. Dan temennya tetap nggak bisa gerak sama sekali, cuman bisa ngeliatin dia dengan raut yang kayak jijik gitu. Ternyata dia itu memang suka banget sama kue, terus dia memohon permohonan supaya dia itu bisa makan kue sebanyak mungkin tanpa temennya menghina dia. Tapi bener-bener kejadian dong apa yang dia minta. Temennya nggak bisa ngomong apa-apa dan dia harus makan kue sampai habis. Bahkan kuenya tiba-tiba ada lagi muncul dan dia harus habisin lagi. Makanya harus hati-hati kalau minta permohonan. Seorang bule mau nikahin gadis Indonesia tapi dipaksa keluarga ceweknya untuk sunat, sampai akhirnya parah banget guys. Jadi kisahnya awalnya tuh ada cowok bernama John yang dia itu bekerja sebagai guru di Indonesia.
Nah, si John ini tiba-tiba pingin melamar cewek ini. Akhirnya dia izin nih ke bapaknya. Tapi bapaknya bilang, kalau kamu mau nikahin anak saya, kamu harus sunat. Terus John bingung dong, sunat itu apa? Akhirnya bapaknya benar-benar jelasin pakai pisang kayak gini guys. Sampai anaknya aja ngilu banget liatnya. Awalnya John nggak mau karena John bilang kalau misalkan kita udah diciptain gitu, ngapain kita rubah? Tapi karena John itu pingin banget nikahin cewek itu, akhirnya dia mau nih. Tapi pas dia ke tukang sunat, dia bener-bener shock banget. Karena anak kecil aja bilang kalau dia kesakitan, apalagi kamu. Anak kecilnya makin nakut-nakutin John yang bikin John itu takut banget dan gak mau. Akhirnya setelah tahu kalau misalkan anak kecil itu kesakitan, John itu akhirnya kabur gak jadi mau. Terus John mulai nanya ke temennya apa yang harus aku lakukan. Karena John itu terlahir gak punya ayah dan ibu, jadi saat dia ketemu sama keluarga dari ceweknya, dia seneng banget. Akhirnya dia memutuskan lagi untuk sunat di tempat lain. Nah, awalnya dia udah benar-benar tegang banget. Apalagi ketika orang yang nyunat itu bilang kalau misalkan ini tuh rada susah. Tapi akhirnya John melakukan proses itu dan berhasil. Namun tiba-tiba pas lagi makan malam ayahnya bilang, ayahnya dengar apa yang diucapkan John sama temennya. Terus ayahnya bilang, ya udah kamu gak usah sunat dulu, kamu boleh kok nikahin anak saya. Padahal John itu udah telanjur sunat. Terus John dengan pedenya dia itu mulai mengeluarkan kulitnya dia dan kasih tahu ke bapaknya kalau misalkan dia itu udah sunat. Tapi setelah dia berdiri, sarungnya dia itu jatuh semua, sehingga semua orang tuh bisa melihatnya. Itu ngebuat keluarganya benar-benar shock banget. Apalagi John yang menyadari hal itu juga shock guys. Terus akhirnya kulit dari John itu malah masuk ke makanan. Pusing banget gak sih guys? Semua orang paksa anak ini untuk masukin jarinya ke kipas angin. Ternyata karena ini guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang anak yang selalu sendirian. Dia itu selalu cari mama papanya, tapi mama papanya tuh sibuk. Sampai akhirnya setiap hari dia cuma sendirian aja. Bahkan kalau misalkan main juga sendirian. Itu ngebuat dia sedih banget. Bayangin aja anak kecil makan aja nyiapin semuanya tuh sendiri. Dia juga selalu liatin jam nungguin papa mamanya itu pulang. Sampai akhirnya pas dia lagi belajar, dia itu ngeliatin kipas angin terus. Akhirnya dia coba deh buka kipas angin tersebut. Dan dia mulai kepikiran sesuatu. Jadi di sekolah, anak ini tuh sering banget dibully sama teman-temannya. Itu ngebuat dia merasa kalau misalkan temennya itu akan memegang tangannya dia untuk masukin tangannya ke kipas angin. Gak hanya itu aja, dia juga merasa gurunya jahat sama dia. Sehingga dia juga merasa gurunya mau masukin tangan dia ke kipas angin. Bahkan orang tuanya tuh sering ribut juga. Jadi yang di pikiran dia itu semua orang pingin menyakiti dirinya. Bahkan membuat dia lebih lega kalau misalkan dia benar-benar bisa menyakiti dirinya sendiri dengan masukin jari ke kipas anginnya. Akhirnya bener aja dong dia masukin jarinya dan itu ngebuat dia lega banget.